Halo bro, selamat pagi. Jadi pagi ini gue mau ke Parung Panjang lagi. Bro, konten ini bukan tentang perumahan atau tentang bagaimana cara membeli. Cuman di sini memang gue infoin kondisinya bagaimana, harganya berapa, lokasinya di mana. Tapi ini bukan tentang perumahan. Konten gue ya di channel gue bukan tentang perumahan. Jadi konten ini memang tentang perumahan karena memang ya gue minta doanya aja semoga gue jadi punya hunian, bisa beli gitu di daerah Parung Panjang. Nah sekarang gue mau ke Parung Panjang lagi. Kemarin kita ngeliat yang komersil yang mau gue beli. Nah sekarang kita mau lihat di daerah situ juga ada perumahan yang subsidi. Apa itu subsidi? Nah nanti kita lihat lokasinya ke sana. Bagaimana perbedaan antara yang subsidi dan yang komersil. Harganya berapa, kondisinya bagaimana. Tapi lokasinya tuh dari komplek yang kemarin gue beli itu hanya 200 meter sebelah kompleknya. Jadi duluan gue baru yang si subsidi, tapi hanya selisih 200 meter. Jadi kita ke lokasi yang kemarin hanya kesana lagi 200 meter. Bagaimana kondisinya di sana? Ya bro, ini udah di Parung Panjang tapi yang subsidi. Jadi subsidi itu apa? Nih, subsidi itu perumahan juga sama, tapi dia lebih murah karena ada subsidi dari pemerintah. Contohnya lebih murah gini, dari harga jualnya dia lebih murah. Entah yang disubsidi itu harga jualnya atau apanya. Dan cicilannya dia flat sampai seumpama lu ngambil 10 tahun. Ya udah, 10 tahun aja itu. Semua satu bulannya 1 juta lah anggap. Ya udah sampai 10 tahun lu nyicil ya 1 juta aja terus nggak bakalan naik. Tapi kalau komersil dia akan mengikuti suku bunga. Maksudnya suku bunga bagaimana juga gue kurang ngerti, tapi yang pasti akan naik nanti entah tahun. Kalau gue sih perjanjiannya katanya yang di Delivery Residency setelah 5 tahun akan mengikuti suku bunga. Suku bunganya berapa ya nanti menyesuaikan aja gitu. Pasti naik, tapi setelah 5 tahun pasti cicilannya akan naik sampai gue ngambil jangka waktunya berapa lama. Tapi kalau ini sama sekali nggak naik. Jadi sampai lu lunas ya begini. Yang bikin beda ya kondisinya aja, karena ini kan perumahan rakyat ya, perumahan KPR bersubsidi namanya. Jadi ya kondisinya ya beda sama kayak klaster gitu yang sistem keamanannya one gate system gitu. Kalau ini enggak, karena ya sesuai harga, cicilannya juga murah gitu. Memang sasarannya untuk yang menengah, kelas menengah gitu sasarannya gitu. Jadi kalau yang pasangan-pasangan muda gue saranin sih kayaknya kesini aja gitu. Jadi kalau untuk ya yang kalau punya duit ya ambil, terserah lah, pilihan lah ya. Pokoknya gambarannya seperti itu gitu. Dan kondisinya ya kayak gini, bangunannya juga kualitasnya pasti beda sama yang komersil karena ini bahannya, temboknya ini pakai batako gitu, terus ini kusennya ini pakai kayu. Kalau yang sana pakai aluminium gitu aja sih, paling bedanya gitu aja. Terus di sana securitynya one gate system gitu, jalannya satu arah, satu jalan gitu untuk masuk ke klaster lu. Tapi kalau ini ya mungkin ada tembusan kampung lewat sana gitu, lewat mana gitu, kita nggak tahu juga. Namanya perumahan rakyat ya bersubsidi, bedanya itu aja. Gue dulu kan pernah kan review, coba ada di vlog gue juga kok ada. Gue dulu kan punya yang di subsidi yang dirajak itu. Ya kayak gitulah kondisinya. Nah ini karena ini kondisi perumahannya masih baru, jadi masih agak sepi. Ini akan cepat rame karena kalau sudah lo akad kredit di sini, kalau lo nggak tempatin, rumah lo akan dapat surat teguran. Karena kalau lo udah beli di sini, lo harus tempatin, nggak boleh nggak ditempatin. Kecuali yang komersil, terserah lu. Kalau komersil itu lu udah akad kredit, mau lu bakar kek, mau lu apain, lu roboin kek, terserah lu. Tapi kalau di sini harus ditempatin gitu, karena memang sasarannya, karena mungkin unitnya nggak banyak dan peminatnya banyak. Jadi ya iya, kalau lu punya kesempatan itu ya lu harus manfaatin gitu aja sih, intinya sih ke situ sih. Ini ruang tamu. Nah ini kusennya masih kusen kayu. Kalau yang komersil yang gue bilang itu udah aluminium. Nah ini temboknya ini masih pakai
apa namanya, batako. Nah kalau yang itu pakai hebel gitu. Saklarnya kamarnya ada 2, ini kayaknya ini 2 meter kali 3 meter deh, 2 meter kali 2 meter kayaknya. Ini juga 2 meter kali 2 meter kayaknya. Nah ini kamar mandinya, kamar mandi duduk jongkok, bagus bro ini. Terus ini kita ke belakang, masih ada sisa tanah segini. Nah ini developer memberikan kesempatan kita untuk berkreativitas untuk mau dibangun jadi apa. Nah ini samping kamarnya tadi ada sisa segini, tadi gua udah ukur ini 85 cm. Nah ini juga seralah mau diapain, kreativitas aja yang punya rumah mau diapain. Nah ini kualitas pintunya juga pakai apa namanya, triplek. Nah terus atapnya ini nggak terlalu tinggi ya ini ya, sayangnya ya. Ini sekitar 2,5 meter kali ya, atau 3 meteran ada kali ya. Ya ginilah kurang lebih dalamnya rumah ini kayak gini. Ubinnya juga tadi 30 kali 30 ya, subsidi. Bro, jangan gengsi beli subsidi. Yang penting lo punya rumah. Ini nggak jauh kok, ini dekat dari stasiun. Dan kalau sudah sampai stasiun, lu mau kemana-mana deket kok. Maksudnya lu mau ke Tanah Abang, dari sini 1 jam. Lu mau ke Bintaro, lu cuman butuh waktu 25 menitan lah. Lu mau ke Serpong, pasti lebih deket lah. Paling 15 menit ya, nggak nyampe mungkin 12 menit gitu. Ngapain gitu lu terlalu terpatok sama gua mau belinya yang deket rumah, padahal duitnya nggak kejangkau. Ujung-ujungnya lu nggak beli gitu. Mending lu agak jauh dikit tapi ini jadi rumah lu. Ini subsidi, angsurannya murah, 1 jutaan gitu, nggak nyampe 1,5 juta juga kayaknya deh kalau 15 tahun gitu. Jadi ini murah dan lu bisa punya hunian. Catatannya gini, kalau lu punya rumah itu bukan sampai lu mati atau istri lu mati, tapi saat lu punya anak, ini rumah bisa buat warisan anak lu. Anak lu punya anak lagi yang statusnya jadi cucu lu, bisa dipakai dia juga. Gak ada ruginya bro, beli. Tapi catatannya kayak tadi yang gue bilang, rumah ini harus ditempati. Jadi kalau lu sudah akad kredit, sudah dikasih kunci sama bank, mungkin bank hanya ngasih waktu lu sebentar untuk kasih waktu lu supaya lu bisa nempatin rumah ini gitu. Kalau nggak ditempatin bisa ada teguran lah pokoknya gitu. Kondisi gini ini sangat layak, sangat layak, sangat bisa untuk keluarga muda gitu, sangat bisa banget. Nggak usah terlalu juga di sini. Udah di sini gue mau ngambil komersil gitu karena gue mau yang klaster gitu. Ya boleh juga sih, tapi ya kalau bisa dapat yang subsidi, kalau bisa dapat yang murah, ngapain harus yang mahal gitu menurut gua. Gitu aja sih. Gue nyaranin lu beli yang subsidi, tapi gua ngambil yang komersil. Nah, ini jadi aneh gitu. Ini orang aneh gitu. Ya, gua kasih tahu kenapa gua beli yang komersil. Kenapa kalau ada yang murah, kenapa gue beli yang mahal gitu? Karena gue udah pernah punya perumahan bersubsidi yang ada di Rajak itu hari, yang ada di vlog gue juga. Jadi kalau gue sudah pernah ngambil rumah yang subsidi, gue nggak boleh lagi ngambil subsidi untuk yang kedua kalinya. Jadi mau nggak mau, kalau gue mau beli di sini, gue harus beli yang komersil. Itu alasannya. Jadi intinya lu hanya punya 1 kesempatan untuk memiliki rumah bersubsidi ini. Yang kayak tadi gue bilang di awal, jadi banyak banget orang yang pengen punya rumah ini, tapi ketersediaan unitnya nggak banyak. Jadi lu harus manfaatin dengan baik rumah ini gitu. Pemerintah juga sudah ngasih jalanin juga kan, maksudnya kalau lu udah beli rumah ini, udah diangkat kredit, lu harus tempatin gitu. Karena lu ngapain beli kalau lu nggak tempatin? Masih banyak orang lain yang mau nempatin, yang mau punya rumah ini gitu. Jadi lu yang udah punya kesempatan jangan lu sia-siain, intinya gitu. Sekali lagi ya, kenapa gua ngambil yang komersil, karena gua sudah punya perumahan subsidi di Rajak gitu aja.
Jadi buat teman-teman, kalau gue sih gue saranin lu ambil subsidi. Gue aja pertama kali aja ngambilin subsidi gitu. Ngapain lu komersil? Gaya duit lu banyak. Ya banyak nggak apa-apa, kan bisa di save atau lu bisa buat beli mobil, bisa buat ini juga kalau dibangun di lu tingkat 7 atau tingkat 8 juga boleh kok gitu. Gitu maksudnya. Ya manajemen keuangan di rumah aja sih gitu.